Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi mahasiswa hari ini menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta untuk menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa menegaskan hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa anarkistis. Sementara itu, demo mahasiswa juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat sore. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air, mulai dari kenaikan harga sembako, melemahnya rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan evaluasi MBG. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana situasi demo di Bundaran HI dan Semarang, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksono, serta jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Ariel terlebih dahulu. Ariel, bagaimana situasi sore ini di Bundaran Hotel Indonesia? Apa saja yang masih disuarakan mahasiswa dalam demonstrasi hari ini? Jalan Duku Atas yang dimana memang sebelumnya mereka ingin ke Bundaran HI untuk melakukan aksi massa yang dimana dalam hal ini mereka menuntut 5 tuntutan utama. Ada penurunan harga bahan pokok dan BBM, lalu kemudian yang 3 ada penghentian program makan bergizi gratis atau MBG dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih, dan keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang terakhir terkait dengan desakan tegas agar Presiden mau mengakui kekeliruan dan kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Dan selain itu juga bahwa mereka ini berbeda daripada sebelumnya yang biasanya demo di depan gedung DPR MPR RI ataupun di istana, namun saat ini mereka menginginkan menyuarakan di Bundaran HI dan hingga saat ini masih bertahan di Duku Atas, yang mana jika dilihat di belakang saya hingga saat ini sore hari ini sekitar pukul 5:30 sore bahwa mahasiswa masih bertahan di belakang, yang dimana memang ini dilakukan pembatasan dari polisi dan TNI menuju ke arah Bundaran HI, yang sebelumnya dari mahasiswa ini melakukan long march dari Senayan menuju ke arah Bundaran HI, namun hingga sore hari ini sekitar pukul 6 sore, setengah 6 sore masih bertahan di depan Duku Atas, yang mereka juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan keresahan dan tuntutan terhadap kritik terhadap kebijakan kepada pemerintah. Rizka. Tapi sampai sekarang artinya demonstrasi ini masih bisa berlangsung ya, Ariel? Apakah sempat disuarakan atau sempat disampaikan kepada peserta aksi kapan batas akhir untuk demonstrasi bisa dilakukan di sana? Ya, informasi yang kami terima bahwa nantinya dari BEM UI sendiri mengatakan bahwa mereka akan membubarkan diri sekitar pukul 5 hingga 6 sore hari dari aksi massa pada hari ini. Namun memang jika terlihat terpantau hingga saat ini situasi masih tertahan di depan Jalan Sudirman, tepatnya di Duku Atas, yang dimana memang dapat dipantau dari jalanan menuju dari Sudirman menuju ke arah Bundaran HI ini masih tersendat oleh massa yang masih memadati di jalan menuju ke arah Bundaran HI, dan selain itu juga dari arah Bundaran HI menuju ke arah Sudirman untuk kendaraan ini masih tersendat hingga sore hari ini, yang dimana memang ini menjadi imbauan kepada masyarakat yang ingin melintas dari arah sekitaran Bundaran HI untuk memilih alternatif jalur-jalur lain, karena memang hingga sore hari ini situasi masih terlihat tertahan mahasiswa yang berada di sekitaran Duku Atas. Dan selain itu juga memang personil kepolisian juga ini sudah diturunkan, dan kami melihat beberapa personil pun mulai dimajukan, dikerahkan, dan yang dimana memang biasanya sekitar pukul 6 akan dilakukan pembubaran. Namun hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan di Duku Atas. Di titik demonstrasi sampai sekarang kan
ada di Dukuh Atas. Kita lihat ini pukul 17:42, artinya juga jam pulang kantor yang biasanya padat di area sana. Ariel, apakah Anda bisa menggambarkan kira-kira daerah mana saja yang masih bisa dilintasi kendaraan dan mana saja yang memang jadi lokasi unjuk rasa sampai sekarang sehingga belum bisa dilewati kendaraan? Ya, Priska, untuk titik yang masih menjadi kepadatan adalah di daerah Jalan Sudirman menuju ke arah Bundaran HI, yang dimana untuk titik kepadatan ataupun penumpukan dari massa aksi yang berada di Dukuh Atas ini masih hingga saat ini sulit untuk dilewati untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 yang mengarah ke arah Bundaran HI, karena memang masih cukup banyak dari mahasiswa untuk dari daerah Bundaran HI menuju ke arah Jalan Sudirman sendiri ini untuk kendaraan masih memadati, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintas ataupun melewati dari Bundaran HI dihimbau untuk mencari alternatif lain, karena memang ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional sehingga untuk mengurai dari kepadatan yang ada, sehingga memilih jalur alternatif di sekitaran jalur lainnya agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan pada satu titik. Priska. Terima kasih Ariel Nata, langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Demo mahasiswa masih berlangsung di sana. Lalu berikutnya kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada kelompok mahasiswa di Semarang yang menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Kita tanyakan langsung kepada Jinawi Rana dan juru kamera Dedi Setio. Jinawi, sampai saat ini apa saja yang sudah disuarakan dan kondisinya, apakah mahasiswa masih menyuarakan aspirasinya? Ya baik, Rizka dan juga saudara, ini untuk kondisi sendiri di Semarang, Jawa Tengah ini terpantau kondusif. Bisa saya ceritakan tadi sore sekitar jam 4 sore ini ratusan mahasiswa dari Universitas Diponegoro dan juga gabungan dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau Geram Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah yang bertempatan di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Namun aksi ini memang berlangsung sekitar 1,5 jam begitu, dan saat ini kondisi di belakang saya ini sudah kembali normal, kembali kondusif, dan mahasiswa sudah mulai bergerak untuk pulang. Tadi bisa saya sampaikan setidaknya ada 4 poin tuntutan yang mereka bacakan di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah. Setidaknya ada 4 tuntutan yang meliputi kenaikan harga Pertamax tentu saja, kemudian evaluasi total pendapatan program NDG, audit besar-besaran dan antara, dan juga mengenai UU Polri yang baru saja disahkan. Nah, mereka berorasi sepanjang 1,5 jam di depan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah, namun ini masih terpantau kondusif, terpantau aman, dan juga tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan begitu. Kemudian kalau dari segi lalu lintas sendiri, tadi juga sudah diadakan rekayasa lalu lintas begitu, di mana sisi sebelah timur dari Jalan Pahlawan Kota Semarang sendiri juga sudah dilakukan rekayasa, di mana masyarakat sudah bisa kembali menggunakan Jalan Pahlawan Kota Semarang dengan normal. Kemudian kalau situasi saat ini sendiri bisa saya gambarkan bahwa di belakang saya ini sudah tampak sepi. Kemudian dari masyarakat sendiri, baik dari mahasiswa juga sudah berangsur-angsur pulang, dan memang masih ada beberapa mahasiswa yang masih di sini untuk melakukan diskusi dan juga berfoto. Kemudian masih melakukan pantauan terkini, namun ini masih sudah bisa dilewati di bagian Jalan Pahlawan sebelah barat, sehingga kedua ruas sisi jalan di Jalan Pahlawan ini sudah kembali normal. Seperti itu, Friska. Baik, Jinawi Rana langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Tadi demo protes kondisi ekonomi yang dilakukan mahasiswa sudah dilakukan di sana, kondisi juga kondusif. Terima kasih Jinawi Rana langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada Ariel Nata dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.